tiga dari konstitusi itu ada ketika dia menghasilkan konstituen, bukan sebelumnya. Oh tidak, konstituen melahirkan konstitusi, bukan konstitusi melahirkan. Kita akhiri perdebatan Anda ini. salah melahirkan, mengambil nilai dari sebuah kebenaran. Konstituen mendahului konstitusi. Bung Rocky singkat saja, Bung Rocky singkat saja. Sangat singkat saya terangkan buat saudara Budiman itu. Buktikan satu konstitusi. Mas Budiman biar gantian. Saya akan buktikan. Sebelum konstitusi diucapkan, disahkan yang diundang sama kelima, nggak ada itu yang namanya konstituen NKRI. Yang ada adalah masyarakat adat segala macam. Itu soalnya. Begitu cara berpikirnya. Konstituensi bangsa Indonesia. Mas Budiman, Bangsa Indonesia lahirnya kapan? Konstitusi membentukkan bangsa, lahir dari konstituen dan melahirkan konstitusi. Bukan konstitusi melahirkan konstituen. Anda salah. Saya butuh fatwa dari Kiai untuk menutup perdebatan ini, Kiai. Anda sangat legalistik formal. Bang Supan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, tidak ada yang bisa mencegah seseorang untuk bisa jatuh cinta kepada makhluk selain dirinya. Ada rasa cinta yang kemudian hadir di hati masyarakat Indonesia untuk seorang Joko Widodo. Ada juga rasa cinta yang begitu dalam yang hadir di hati masyarakat Indonesia yang diperuntukkan Prabowo Subianto, dan juga ada rasa cinta yang begitu kuat ya yang kemudian siap dikorbankan segalanya untuk Anies Rashid Baswedan. Tiga tokoh fenomenal di abad sekarang ini menjadi satu tantangan yang sangat luar biasa bagi keberlanjutan berbangsa, kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik tercinta ini. Ketika Anda misalnya mencintai Presiden Jokowi, ada juga orang-orang yang hari ini ya awalnya cinta menjadi benci. Ketika dulunya Anda adalah sangat tidak suka dengan Presiden Prabowo yang terpilih ya, kemudian 2024 ya, bulan apa kemarin tuh 14 September ya, kemarin gitu kan, kalian benar-benar cinta kepada Prabowo, padahal dulunya tidak sama sekali, gara-gara kalian jatuh cintanya kepada Jokowi gitu. Nah, sekarang rasa cinta kalian kepada calon presiden kemarin gitu kan, Mas Anies Rashid Baswedan harus kandas di Pilkada serentak 2024. Akankah rasa cinta, rasa sayang kita kepada Mas Anies Rashid Baswedan ini akan bertahan hingga tahun 2029 yang akan datang? Ataukah partai-partai pengusung yang hari ini mengatakan atau say goodbye kepada Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta akan kembali mengusung beliau di pemilihan presiden Pilpres 2029? Wallahu a'lam bishawab. Namun teman-teman, ada yang unik ketika diskusi kecil kemarin bareng teman-teman gitu kan, ada yang mengusulkan bagaimana kalau misalnya kita mencoba untuk memposisikan diri sebagai Presiden Jokowi. Katakanlah saya sebagai Jokowi misalnya, seorang presiden 10 tahun membangun bangsa, 10 tahun menjadi pemimpin negara, 10 tahun menjadi kepala pemerintahan gitu kan di Indonesia. Kemudian dengan berbagai macam cara saya sebagai presiden misalnya melakukan hal-hal yang di luar dugaan, di luar akal sehat, nalar politik yang yang konstruktif gitu kan, yang bisa merangkul semuanya, bisa bisa berbuat adil seadil-adilnya. Nah, maka rasa cinta kalian nggak mungkin berubah kepada Joko Widodo. Tetapi kalau saya sebagai Presiden Jokowi misalnya melakukan perilaku-perilaku yang akhirnya membuat publik marah, mahasiswa turun ke jalan, kemudian semuanya membangkang gitu kan, maka apa alasan kita masih mempertahankan Joko Widodo sebagai presiden di Republik ini sementara kekuasaan sangatlah terbatas dan 1,5 bulan ke depan Joko Widodo harus segera memberikan pin pin presidennya, memasangkan ke baju presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Namun biar nggak kemana-mana gitu kan, nanti kita lanjutin
diskusi yang lebih hangat, lebih meriah gitu seputar demokrasi kita. Saya ingin menyampaikan beberapa video untuk kita ambil pelajaran dan kita berikan reaksi yang sepedas mungkin agar Indonesia ini terbangun dalam keadaan baik-baik saja, kembali kepada jalan yang benar gitu kan, sistem demokrasinya tidak dikebiri dan kita tidak mengalami tirani yang berkelanjutan, kekuasaan oligarki yang dominan, dan kita menjadi bangsa yang merdeka di tanahnya sendiri. Oke, ini dia buat teman-teman semuanya, selamat menikmati. Peran partai politik itu sekarang sangat-sangat sentral. Kalau Mas Anies mau melakukan perubahan atau Mas Anies mau masuk ke ranah politik, ya memang jalan paling aman itu adalah dengan mendirikan partai politik. Saya kira itu salah satu pelajaran yang paling jelas polanya, Bang Karni, ya, dari pengalaman tokoh-tokoh politik kita dalam rentang tahun 98, 99 sampai dengan sekarang. Nahdlatul Ulama, Gus Dur ingin punya pengaruh di politik, mendirikan PKB. Pak Amin Rais, ya, sebagai tokoh reformasi, boleh dibilang tokoh perubahan juga pada masa itu, ya. Lokomotif reformasi, lokomotif perubahan pada waktu itu, mendirikan partai juga, Partai Amanat Nasional. Dan tahun 2004 Pak SBY mungkin mirip situasinya dengan Anies Baswedan, ya, mendirikan Partai Demokrat. Apa alasan Pak SBY mendirikan Partai Demokrat? Yang saya dengar dari teman-teman Demokrat adalah karena Pak SBY waktu itu maju calon wakil presiden ternyata tidak berhasil. Dan beliau serta teman-teman membuat kesimpulan bahwa masalahnya adalah karena Pak SBY tidak punya partai politik. Karena itu dibuatlah partai politik. Dan berhasil dengan gilang gemilang, sangat berhasil. Karena partai itu baru didirikan pada tahun 2002. Tahun 2004 ikut pemilu, langsung dapat suara sekitar 7,5%, hampir 8%, dan Pak SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Dan sampai sekarang partai politik tersebut masih ada dan diteruskan oleh Ananda Agus Harimurti Yudhoyono, ya, disingkat AHY, dari SBY ke AHY. Kemudian Pak Prabowo, ya, ingin maju sebagai calon presiden, pernah ikut konvensi Partai Golkar. Beliau kalah di konvensi Partai Golkar. Lalu beliau mendirikan partai politik juga dengan dorongan dari teman-teman dan rekan-rekan Pak Prabowo, ya, misalnya Fadli Zon, kemudian juga barangkali Ahmad Muzani, ya, dan seterusnya, mendirikan partai politik. Tidak sesukses seperti Pak SBY, pertama kali ikut pemilu, ya, hanya dapat sekitar 4,5%, hanya bisa maju sebagai calon wakil presiden dan kalah. Tapi partainya terus tumbuh dari 4,5% menjadi berapa dan seterusnya berapa, ya. Kalau tidak salah 11%, lalu terakhir 14%. Gagal 2 kali maju pemilu presiden, gagal dalam pengertian kalah di Pilpres. Tetapi akhirnya 2024 ini berhasil menang dan terpilih sebagai presiden. Nah, contoh-contoh seperti itu amat sangat banyak, ya, amat sangat banyak. Jadi jalan yang akan ditempuh oleh Mas Anies sebetulnya bukan jalan yang baru, itu jalan yang sudah dilalui oleh para tokoh-tokoh politik dan jalan yang sangat-sangat lazim, Bang Karni, ya. Pak Amin Rais berpisah dengan Partai Amanat Nasional, mendirikan Partai Umat, walaupun belum lolos PT, ya. Anies Mata, Fahri Hamzah berpisah dengan PKS, mendirikan Partai Gelora. Tapi geloranya masih gelora kecil-kecil saja, belum gelora besar, gitu ya, sehingga belum lolos juga PT. Nah, kalau bicara Mas Anies, menurut saya ini adalah golden moment. Berbeda dengan Pak Amin. Pak Amin itu sudah sunset. Golden momennya beliau itu tahun 2000, tahun 99. Yang berarti 25 tahun yang lalu. Pertama kali Pak Amin Rais mendirikan partai politik di puncak popularitasnya. PAN dapat sekitar berapa? 7% kalau tidak salah, 7,1. 25 tahun kemudian sekarang beliau ikut mendirikan partai politik Umat, Partai Umat. Ya, saya lupa angkanya persis, tetapi tidak lolos parliamentary threshold. Nah, tentunya Mas Anies jangan mengulangi kesalahan yang sama, ya. Kalau Mas Anies mendirikan partai politik, katakanlah 5 tahun dari sekarang,
mungkin popularitas beliau tidak seperti pada hari ini. Pada hari ini saya melihat popularitasnya masih sangat-sangat masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya ya ada pendukung ibu bapak, kemudian di surveinya kemarin tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024, dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Karena notabene ini partai terbesar tahun 2024 ini berapa? PDI Perjuangan hanya sekitar 16 atau 17% saja gitu. Jadi sebetulnya ini prospek yang sangat-sangat menjanjikan kalau Mas Anies mendirikan partai politik. Itu dari segi suara. Kalau dari segi jaringan, relawan Mas Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kita tahu bahwa syarat mendirikan partai politik itu salah satunya adalah jaringan, ya, khususnya kalau mau menjadi peserta pemilu. Kalau cuma jadi partai politik relatif mudah, tetapi kalau menjadi peserta pemilu itu syaratnya berat, ya, tidak mudah untuk menjadi partai peserta pemilu menggunakan aturan yang ada sekarang ini, gitu. Nah itu juga aset yang harus cepat-cepat dikonsolidasikan, karena yang namanya relawan ini mungkin hari ini masih panas, tapi mungkin tahun depannya lagi sudah dingin, sudah sibuk dengan kegiatan ini dan itu. Jadi harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Nih, kalau ada partai politik baru yang paling potensial untuk segera berdiri, yang paling potensial untuk mendapatkan suara yang signifikan, ya, itu adalah partai yang didirikan oleh Anies Baswedan. Ya. Modal suaranya sudah ada, gak main-main loh, 25% dari total pemilih. Ya. Kemudian relawannya juga jaringannya sudah ada di seluruh Indonesia, tinggal dikontak saja. Ya. Calon pengurusnya sudah ada juga. Jadi saya nggak melihat alasan bahwa partai ini tidak bisa berdiri. Ya. Segera saja berdiri, ya, berkompetisi dalam politik Indonesia, menjadi bagian dari proses politik Indonesia, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang bagus bagi bangsa dan negara Indonesia. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ada perang Hud, ada perang Parit, ada perang Hondak. Nah, hari ini itu terjadi. Bahkan Bapak Ibu, para kiai pernah menonton satu video tentara Rusia mengendap-endap di parit yang dibikin Ukraina. Jadi ini perang tahun 2023 yang mengulangi situasi Hondak dulu. Perang parit, tusuk-menusuk menggunakan bayonet, dan itu terjadi. Artinya mungkin tidak kalau kemudian Indonesia akan menghadapi situasi yang sama. Kajian kami di Deputi 5 Polhukam dengan Lemhanas, bahkan kita sudah mempersiapkan diri jika terjadi situasi dinamis sehingga pada tahun 2030, yaitu sekitar 7 tahun lagi, kita akan menghadapi perang konvensional. Kembali ada invasi asing yang masuk ke Indonesia. Ini sudah menjadi kajian kami yang cukup serius. Nah, kemudian yang kedua, kita menghadapi satu dinamika kawasan yang juga sangat serius, yakni konflik Taiwan dan konflik Laut Tiongkok Selatan, yang sangat berimbas juga kepada Indonesia. Saat ini dua negara, yaitu Malaysia dan Filipina, dicaplok lautnya sekitar 3 km. 3 km kalau dari batas pantainya mungkin sekitar 30 mil batas pantai, yang kemudian dicaplok oleh Tiongkok. Nah, hanya tinggal menunggu waktu apabila kemudian tiba-tiba kita di dekat Batam sana, di Natuna sana, tiba-tiba Tiongkok mengumumkan, ini laut kami, ini laut saya. Lalu kita harus bagaimana? Bapak Ibu, kalau kapal induk Tiongkok itu bergerak langsung dari pangkalan mereka di Guangzhou, mereka bisa membawa 3 skuadron pesawat tempur. 3 skuadron itu, kalau satu skuadronnya 11, berarti 33 pesawat tempur di atas kapal. Kalau itu terbang langsung dari perairan di utara Natuna, dalam waktu
5-10 menit semua bandara kita sudah bisa dibom. Nah, ini situasi yang hari ini kita hadapi, bahwa Indonesia berada dalam situasi yang sangat-sangat strategis. Berikutnya ada ini satu peristiwa yang cukup